Biasa gaul anak Jaksel ya, itu kayak ya lagi happening sih kayak anjay gitu kan, terus kayak literary witches gitu sih. Magar pastinya, terus apalagi kalau misalnya ditanyain kayak gini bingung juga sih. Cuman memang pasti suka ngomong kayak gitu, pakai bahasa-bahasa slang juga sih gitu, Mbak. Tahu sih, Ya, apa? kayak pasti yang lagi trending sekarang kan anjay, anjrit. Terus apa lagi kayak jomblo mungkin. Ya kayak gitu sih, tahu sebatas itu aja kayak. Hai, tahu nggak sih kalau misalnya kosakata gaul atau slang itu udah banyak banget yang masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seperti mulai kata alay, mager, sampai ke baper. Kok bisa ya? Kita kepoin yuk. Bagi anak muda, kosakata gaul atau slang sudah biasa digunakan dalam percakapan dan interaksi sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Menurut dosen komunikasi Universitas Indonesia, Endah Triastuti, kosakata slang lahir dari suatu ekspresi dari masyarakat minoritas yang cenderung dibungkam masyarakat arus utama hingga akhirnya mulai diserap masyarakat luas melalui media. Kosakata slang juga bertambah dan berubah seiring lahirnya generasi baru. Sebagai contoh, ketika akhir tahun 80-an, lahir kosakata bokap nyokap yang dipopulerkan novel Lupus karya Hilman Hariwijaya, dan pada tahun 2000-an muncul kata mager alias males gerak dan juga jomblo. Kosakata slang ternyata juga bisa masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dengan catatan jika unik dan konsep atau artinya belum dimiliki KBBI. Juga beberapa kata lain yang akhir-akhir ini masuk, misalnya kalau saya lihat di KBBI ada kata kepo. Kepo ini juga kata gaul kan? Ya. Sebenarnya dari bahasa Inggris gitu ya. Tapi dengan makna ala orang Indonesia yang ya katakanlah sok ingin tahu dan seterusnya seperti itu. Katakanlah kepo ini sudah memperoleh tempat bagi penggunanya ya, juga di media sosial, dipublikasikan secara luas, baik sengaja maupun tidak, sehingga itu punya peluang untuk masuk ke KBBI. Meski kosakata slang masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa kata yang menuai perdebatan. Slang anjay belum lama ini viral diperdebatkan di sosial media, hingga pemakaiannya dilarang oleh Komnas Perlindungan Anak jika penggunaannya berkonotasi negatif. Namun menurut Endah Triastuti, pelarangan ini merupakan kesepakatan yang sifatnya otoritatif tanpa berdiskusi kepada pihak yang menggunakannya. Kalau dilihat pengguna paling besar bahasa slang atau bahasa gaul ini kan anak muda ya Mbak. Mereka yang mungkin lebih bisa menyampaikan, dan harus diingat bahwa anak muda ini punya pengalaman keseharian yang berbeda dengan mereka yang dalam kutip tua-tua gitu ya Mbak. Jadi tadi gitu, apakah kesepakatan ini dicapai dengan demokratif atau otoritatif atau anarkis gitu? Tergantung dari mana sih Mbak. Kalau yang saya lihat ketika larangan penggunaan anjay ini dikeluarkan, itu nggak ada obrolan dengan justru mereka yang penggunanya. Hal yang harus diingat dalam menggunakan kosakata slang adalah mengetahui lawan bicara. Dengan demikian, kita harus paham apakah dalam keseharian dan budaya mereka, bahasa yang digunakan itu bermakna negatif atau positif. Sarah Ariyanti, Yudhistira Satria, CNN Indonesia.